Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kaum muslimin dan para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di hari ini Jumat bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2021. Kami kembali menemani Anda dalam program kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan di hadis yang ke-306 terkait tentang pintu-pintu sedekah. Oleh karena itu insyaallah ta'ala seperti biasa kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami akan memberikan kesempatan bagi pemirsa dan mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami menyediakan 2 layanan telepon di nomor di bawah ini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi di nomor 021891061135. Atau Anda juga bisa menghubungi layanan telepon yang lain di nomor 0811900912. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811900913. Insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab setelah kita mendengarkan pemaparan oleh Ustadz yang insyaallah ta'ala kita akan berikan kesempatan setelah ini. Baik, kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk menyiapkan alat tulisnya. Dan Alhamdulillah Ustadz telah berada di studio Ahsan TV. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan di hadis ke-306. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara pergantian tahun Masehi akan menjadi detik-detik yang ditunggu oleh sebagian kaum muslimin. Padahal di dalam acara pergantian tahun ini terdapat beberapa kemungkaran yang sangat jelas yang tidak layak bagi seorang muslim untuk melakukannya. Pada acara pergantian tahun di sana ada pemborosan. Bagaimana hanya untuk menanti detik-detik pergantian tahun dinyalakan kembang api, petasan yang nilainya bahkan sampai ratusan juta. Ini jelas-jelas pemborosan yang sangat kelihatan. Ya, alangkah baiknya uang sebanyak itu jika digunakan untuk kebaikan maka akan bernilai pahala daripada sekedar dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Maka saudaraku, jangan sampai kita terkena firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
Sungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang menggunakan hartanya untuk suatu jalan yang tidak benar, kanu ikhwana syayatin, mereka itu adalah teman-temannya setan. Ini sangat kelihatan sekali pada acara pergantian tahun Masehi. Di sana ada pemborosan. Yang kedua, pada acara pergantian tahun itu ada mengikuti tasyabbuh kepada orang-orang non-muslim. Bagaimana acara ini dihidupkan oleh orang-orang non-Islam, kemudian kaum muslimin mengikutinya. Padahal Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Dari sisi mana kita menyerupai orang-orang kafir? Yang pertama, pergantian tahun ini adalah pergantian tahun Masehi, bukan pergantian tahun menurut kalender Islam. Sehingga ketika kita merayakan pergantian tahun Masehi, berarti sama saja kita mengikuti agama-agama non-muslim. Yang kedua, dalam pergantian tahun ini ada atribut-atribut yang merupakan ciri-ciri orang kafir. Bagaimana meniup trompet, ya, yang sejak dulu sudah ada yang namanya trompet, yang namanya lonceng, itu sudah ada. Bahkan Nabi menolak tawaran para sahabat ketika belum ada panggilan azan. Bagaimana kalau kita ingatkan manusia tentang waktu sholat dengan lonceng, wahai Nabi? Nabi menolak. Ya, kenapa menolak? Karena itu ciri khasnya orang kafir. Sehingga kaum muslimin kalau kita ikut-ikutan merayakan pergantian tahun Masehi, berarti kita mengikuti adat-adat kebiasaan orang kafir. Kemudian dalam acara pergantian tahun ini pun tidak bisa dipungkiri akan terjadi campur baur laki-laki dan wanita. Bahkan tidak sedikit terjadi dosa besar, perzinahan dan seterusnya. Apalagi kalau diadakan di tempat umum, ya di pantai, atau di sebuah lapangan yang luas, pasti akan ada ini. Kemudian kerusakan lagi ketika kita ikut acara-acara pergantian tahun, berarti kita merayakan perayaan bukan dalam Islam. Ya, makanya kalimatnya kan apa? Happy New Year's, ya. Selamat tahun baru. Berarti kita merayakan satu perayaan yang perayaan itu bukan dari Islam. Karena perayaan dalam Islam hanya ada dua dalam setahun. Idul Adha, ya Idul Fitri, Idul Adha. Ketika kaum muslimin ikut-ikutan merayakan detik-detik pergantian tahun Masehi, ya baik hanya sekedar dia begadang sampai jam 12 lewat, atau sekedar bakar jagung dan seterusnya, maka berarti kita merayakan perayaan yang bukan dari Islam. Tidakkah kita mencukupi apa yang sudah Rasulullah cukupkan dengan dua perayaan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha? Dulu di kota Madinah itu ada dua perayaan yang selalu dirayakan oleh penduduk Madinah. Ketika Nabi datang, maka Nabi mengetahui mereka itu bersenang-senang di dua hari raya ini. Dan dua perayaan ini perayaan non-muslim. Maka Nabi mengatakan, mulai sekarang Allah telah gantikan dua perayaan yang kalian bersenang-senang dengan dua perayaan yang lebih baik dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya Rasul melarang kita mengikuti perayaan-perayaan non-muslim. Kemudian Rasul berikan ganti dan solusinya. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Yang kita boleh bersenang-senang saat Idul Fitri, Idul Adha, tapi tidak pada perayaan-perayaan lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini baru beberapa kemungkaran dari perayaan tahun baru, pergantian detik-detik tahun Masehi. Belum lagi mengganggu orang, ya, dengan suara petasannya yang menggelegar, mengganggu orang, ketertiban umum terganggu karena ada konvoi dan sebagainya. Maka ini cukuplah sebagai peringatan bagi kita untuk tidak ikut-ikutan merayakan pergantian tahun Masehi yang itu akan diadakan nanti malam.
Jadikanlah nanti malam itu sebagai malam seperti malam biasa. Ya, tidak ada kegiatan apapun. Tidak ada bakar-bakar, tidak ada kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, tidak ada. Dan tidak ada pula diganti dengan kegiatan yang kelihatannya islami. Ya udah, kalau begitu mereka bakar-bakar jagung, kita ngapain? Kita kumpul di masjid. Tahajud bareng. Doa bersama bareng. Ini pun tidak ada. Karena sebagian orang ketika tidak mau ikut-ikutan kumpul bakar kembang api, tidak mau ikut-ikutan petasan dan lain-lain, dia menggantinya dengan yang kelihatannya islami. Apa yang disebut dengan muhasabah, disebut tahajud bersama, doa bersama, renungan bersama, kemudian di sana ada tausiah-tausiah akhir tahun, ini juga tidak ada. Jadikan nanti malam seperti malam biasa. Tidak ada keistimewaan. Karena kita cukupkan dengan Islam. Allah telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat Islam ini. Maka kalau kita masih mencari kemuliaan, perayaan kepada non-Islam, pada selain ajaran Islam, maka kita akan terhina atau dihinakan. Allah alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita masih dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, buah karya Imam Bukhari, sampai hadis nomor 306 insyaallah pada hari ini, dan dilanjutkan hadis-hadis berikutnya. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu abi yuhaddisu an jaddi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun qala afara'aita in lam yajid qala falyamal falyanfa' nafsahu wal yatasaddaq qala afara'aita in lam yastati' aw lam yaf'al qala liyu'in dzal hajatil malhuf qala afara'aita in lam yastati' aw lam yaf'al qala falya'mur bil ma'ruf qala afara'aita in lam yastati' aw lam yaf'al qala yumsiku anis syarr fa innaha lahu sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Sa'id bin Abi Burdah, dia berkata, aku mendengar bapakku, berarti Abu Burdah, kemudian dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk sedekah. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, afara'aita in lam yajid, bagaimana pendapatmu kalau tidak mampu sedekah? Nabi mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk sedekah. Bagaimana kalau dia tidak mampu sedekah, tidak mendapati suatu yang untuk disedekahkan? Nabi menjawab, falyamal, hendaklah dia beramal, wal falyanfa' nafsahu, dan hendaklah dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, wal yatasaddaq, kemudian dia sedekahkan. Itulah bentuk sedekah, diantaranya beramal dan memberikan manfaat untuk diri sendiri. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mampu juga memberikan manfaat untuk diri sendiri, nggak bisa beramal misalkan, tidak bisa. Kemudian Rasul mengatakan, liyu'in dzal hajah al-malhuf, kalau dia tidak bisa, maka hendaklah dia memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, yang sedang bersedih, yang sedang sakit, yang terjolimi. Bagaimana wahai Rasul kalau dia tidak mampu juga, nolong orang lain nggak mampu, membantu orang yang kesulitan dia tidak mampu? Maka Nabi mengatakan, faliya'mur bil ma'ruf, hendaklah dia memerintahkan kebaikan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia juga tidak mampu untuk memerintahkan kebaikan? Maka Nabi menjawab, yumsiku anisyar fa innaha lahu sadaqah. Kalau dia tidak mampu memerintahkan kebaikan, hendaklah dia menahan diri untuk berbuat buruk, untuk berbuat kejelekan. Sungguhnya itu juga termasuk sedekah. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT,
Hadis ini menerangkan pada kita pintu-pintu sedekah. Bahwa sedekah itu bukan hanya satu pintu dengan uang, dengan materi saja. Rasulullah SAW ketika mengabarkan wajib bagi setiap muslim untuk sedekah, bagaimana Rasul kalau saya tidak mampu? Maka Rasul mengatakan pintu sedekah itu bukan hanya dengan uang. Faliya'mal, hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh juga sedekah. Sedekah apa? Sedekah untuk diri kita. Ya, sedekah untuk anak istri itu termasuk amal soleh. Atau dia memberikan manfaat untuk dirinya. Ya, dia beramal soleh itu memberikan manfaat untuk diri kita. Karena setiap kita beramal soleh dicatat pahala. Pahala ini nanti kebaikannya kembali pada siapa? Pada orang yang beramal. Ya. Maka orang yang beramal soleh kebaikannya akan kembali pada dirinya sendiri. Itu pun sedekah. Sedekah untuk diri kita. Kalau tidak mampu juga wahai Rasul, bantulah orang yang membutuhkan. Ya, berarti Rasul ini memberikan pintu sedekah itu banyak. Ya, tidak hanya dari satu pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang miskin yang kurang dari sisi ekonomi, yang hidupnya pas-pasan, bukan hanya ada pada zaman kita. Di zaman Rasul, orang yang kekurangan ekonomi juga sudah ada. Kita dengar kisah para ahlus suffah. Siapa ahlus suffah? Orang-orang yang tidurnya di emperan masjid, di teras-teras masjid. Dia nggak punya rumah. Jadi kalau sekarang teman-teman yang masih ngontrak, masih kekurangan ekonomi, jangan bersedih. Di zaman Nabi juga sudah ada orang-orang yang semacam ini. Di antaranya adalah ahlus suffah yang tinggalnya di masjid, di emperan masjid, tidurnya di masjid. Ya. Nah, suatu ketika orang-orang yang kekurangan ini datang menemui Rasul SAW. Ya, datang menemui Rasul SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya sudah mengalahkan kami dengan mendapatkan pahala yang banyak. Kok bisa begitu? Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yusalluna kama nusalli. Mereka juga sholat sebagaimana kita sholat. Jadi orang-orang miskin ini mengadu pada Rasul. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah memborong pahala yang banyak. Mereka juga puasa sebagaimana kita puasa. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Tapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kelebihan orang kaya sedekah dengan harta-harta mereka. Kita nggak bisa sedekah. Jadi orang-orang miskin ini melapor pada Nabi cemburu. Orang kaya tuh pahalanya banyak. Ya sholat, ya sedekah, bisa ya sholat, sedekah, puasa lagi. Ya. Mereka bisa sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka kelebihannya bisa sedekah. Rasulullah SAW mendengarkan keluhan orang-orang yang miskin ini, ya yang kekurangan dari sisi ekonominya. Kemudian Nabi SAW memberikan pintu-pintu sedekah yang banyak. Bukankah setiap dari kebaikan sedekah, fi kulli ma'rufin sedekah, wa nahyin an munkarin sedekah. Bukankah pula dari setiap kita melarang perbuatan jelek juga sedekah? Wa fi kulli tasbihatin sedekah. Bukankah di setiap kita tasbih mengucapkan subhanallah itu juga sedekah? Ya. Jadi Rasul tidak membatasi sedekah itu hanya dengan kekayaan, materi. Karena kalau sedekah itu pintunya cuma satu dari uang, maka orang miskin tidak bisa sedekah. Tentu ini tindakan kezoliman dalam syariat Islam, dan syariat Islam tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya. Ya, kalau pintu sedekah cuma satu lewat materi, tentu orang kaya doang yang bisa sedekah. Tapi Nabi memberikan pintu-pintu yang lain. Tasbih kita, ucapan subhanallah sedekah. Tahmid kita, ucapan alhamdulillah sedekah. Takbir kita, ucapan Allahu Akbar juga sedekah. Bahkan yang lebih hebat lagi, apa kata Nabi? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kamu mendatangi istrimu saja itu sedekah. Allahu Akbar. Sampai sahabat terheran-heran. Rasulullah, benar.
datengin istri sedekah. Bener nggak datengin istri itu sedekah? Mengumpuli istri yang sah, istri ya, bukan selingkuhan, bukan yang lain. Bener wahai Rasul, datangin istri itu bisa bernilai sedekah. Bener. Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang mendatangi bukan kepada istrinya? Dia dapat dosa nggak? Ya Rasul mengajak dialog. Kalau ada orang mendatangi bukan istrinya, dapat dosa nggak? Dapat wahai Rasul, jelas dia berzina, selingkuh misalnya. Dapat dosa nggak? Dapat. Nah kalau yang mendatangi kepada bukan istrinya saja dapat dosa, begitupun sebaliknya. Yang mendatangi istrinya dapat pahala sedekah. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa pintu sedekah itu bukan hanya satu pintu. Dan ini pun membantah ustadz-ustadz sedekah. Ustadz-ustadz yang memaksakan sedekah itu hanya berupa materi. Ya, sampai memberikan motivasinya berlebihan kepada jamaah. Jamaah yang punya motor nggak bosan apa naik motor terus? Sekali-kali kayak punya mobil ya gantian. Nih kalau motor Anda sedekahkan, ya motor second misalkan 7 juta, nanti diganti 10 kali lipat. 7 juta kali 10, 70 juta, berarti bapak-bapak bisa naik mobil. Nah, ini salah. Pintu sedekah itu bukan cuma materi. Jadi kita menekankan kepada jamaah, nanti yang sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, itu bukan hanya satu pintu lewat materi duit atau barang yang berharga nanti dilipat gandakan 10 kali lipat, tidak situ. Kita takbir, tasbih, naik jalan yang tinggi, Allahu Akbar. Turun dari jalan yang menuju yang tinggi ke rendah, ke bawah, subhanallah. Itu saja sudah sedekah. Ya. Bahkan mendatangi istri kita juga sedekah. Jadi pintu sedekah itu jangan dibatasi cuma satu pintu lewat materi. Sehingga banyak orang-orang yang dirugikan. Harta saya habis, katanya investasi nanti dilipat gandakan 10 kali lipat. Ternyata mobil yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Padahal motor sudah habis. Gak bisa, tidak seperti itu. Tidak benar jalan seperti itu. Lihat Rasul. Ditanya, saya orang miskin wahai Rasul. Orang-orang kaya sudah memborong pahala. Sedekah itu bukan dengan seperti itu. Kamu merintahkan kebaikan saja sedekah. Melarang dari dosa, kemungkaran sedekah. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar juga sedekah. Sampai mendatangi istri sedekah. Lihat bagaimana bijaknya Rasul. Ya, Rasul tidak seperti ustadz-ustadz sedekah zaman sekarang. Memaksa orang. Ibu-ibu yang pakai anting. Gak bosan apa antingnya cuma 3 gram? Mau gak jadi 30 gram? Tidak seperti itu. Ya. Maka kaum muslimin, pintu sedekah itu tidak hanya satu pintu. Sebagaimana dalam hadis yang mulia ini, Rasul memberikan tingkatan. Anda gak mampu ini, tolong orang yang susah. Gak mampu juga, perintahkan kebaikan. Tidak mampu nasihatin orang berbuat baik, karena kadang-kadang kita kan nasihatin orang juga lihat-lihat. Ya, kita tidak mampu juga, minimal tahan diri. Tahan diri Anda untuk tidak berbuat kejelekan, itulah sedekah. Jadi kita nggak berbuat jelek sama orang, itu sudah sedekah. Ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, luasnya pintu-pintu sedekah. Bahwa pintu sedekah itu tidak terbatas hanya dengan materi. Andaikan sedekah hanya dari satu pintu saja, lewat uang, materi, benda, maka tentulah orang-orang yang kekurangan tidak bisa sedekah. Allah Maha Bijaksana. Agama ini dibangun di atas kemudahan, tidak menyulitkan hambanya. Karena memang kita akui dalam kehidupan dunia, kita memiliki rizki yang berbeda-beda. Allah berfirman, Nahnu qasamna bainan nasi ma'isyatahum. Nahnu qasamna bainan nasi ma'isyatahum. Kami telah bagikan kepada manusia ma'isyatahum, ma'isyah, rizki-rizki mereka. Jadi rizki yang kita peroleh ini adalah pembagian dari Allah dan tingkatannya itu beda-beda. Ada yang dilebihkan oleh Allah, ada yang sedang, ada yang kurang. Ya, maka pintu sedekah itu sangat luas, sangat banyak. Karena itu kaum muslimin, ya sekarang ini kan lagi gemar-gemarnya, gembor-gembornya slogan-slogan sedekah, ya
sedekah sampah, sedekah minyak jelantah, sedekah rongsok. Ya, jangan dibatasi sedekah itu hanya ke sana nanti. Kalau manusia diarahkan hanya ke sini saja, akan hilang pintu-pintu sedekah yang sangat banyak. Sedekah itu pintunya luas. Yang mau sedekah rongsok ya silakan, yang mau sedekah minyak jelantah, plastik silakan. Tapi yang nggak mau masuk ke bab itu jangan dicela. Karena kalau kita menggiring manusia sedekah hanya beberapa pintu, ini akan tertutup pintu-pintu lain. Mentransfer ilmu juga sedekah. Kita ngajarin orang amar ma'ruf itu sedekah. Ya, sedekah yang bermanfaat, yang pahalanya tidak akan terputus, yaitu diantaranya ilmu bermanfaat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita, diantaranya dengan membuka pintu sedekah yang sangat banyak. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang muslim hendaklah menghasilkan kebaikan dengan berbagai cara yang mudah baginya. Hendaklah seorang muslim itu menghasilkan kebaikan dengan berbagai cara yang mudah baginya. Dalam hadis ini Rasul, bagaimana kalau tidak mampu Rasul? Ya bantu orang yang membutuhkan. Kalau nggak mampu juga amar ma'ruf. Berarti orang muslim itu untuk mendapatkan kebaikan, dia dengan cara yang mudah bagi dia. Tidak semua orang bisa disamaratakan. Sekarang di negeri kita sedang diuji dengan banyaknya musibah. Banyaknya musibah membuat munculnya para relawan yang membawa bendera masing-masing. Ya, sekarang ini kan giat-giat relawan itu kan akhir-akhir tahun ini saja. Kalau zaman-zaman dulu 2006, 2007, 2010 itu kan zaman-zaman hidupnya kajian. Ya kan? Kemudian begitu akhir-akhir ya mulai-mulai banyak musibah. Terutama ketika banjir besar 2020 ini baru mulai munculan kegiatan-kegiatan sosial. Maka perlu diingatkan di sini bahwa orang muslim untuk mendapatkan kebaikan itu dengan cara yang mudah bagi dia. Ya, tidak harus ketika tren munculnya relawan-relawan kita harus ikut seperti itu, enggak juga. Ya. Tidak harus seperti itu. Apa yang mudah bagi seorang muslim untuk berbuat baik, itulah yang dia lakukan. Itulah yang dia ambil. Dan kita jangan beragama itu mengikuti tren. Sekarang trennya apa? Oh, bantuan sosial. Ikut semua bantuan sosial. Akhirnya apa? Kajiannya kosong. Ya, yang ngaji semakin dikit. Tidak seperti itu. Lagi ngetren sedekah sampah. Jangan seperti itu. Semuanya orang bergerak di situ. Tidak. Semua orang mudah baginya. Apa yang mudah baginya berbuat kebaikan, itulah dilakukan. Ya. Jadi jangan dibatasi kebaikan itu hanya sekedar nasi bungkus, ngasih ke orang yang kena musibah, atau dengan sedekah sampahnya. Tidak seperti itu. Kebaikan itu yang mudah dilakukan oleh setiap orang. Dan orang bergerak sesuai dengan keinginannya. Tanpa kita merendahkan orang yang tidak bergabung pada kita. Kemana tim kamu ini relawannya nggak pernah turun. Semua orang punya bidang masing-masing. Ya, kebaikan yang mudah bagi dia, lakukanlah. Maka bagi para asatid, para ustadz, para duat, juga jangan ikut-ikutan. Lagi trennya relawan, jadi relawan. Lagi trennya apa gitu, jadi ini lagi. Tidak seperti itu. Sudah, ustadz bidangnya apa? Mengajar, menulis, membaca, belajar, sudah fokus di situ. Ya, ini lebih mulia. Tidak semua kebaikan itu hanya dengan satu bidang saja. Maka saudaraku, hendaklah seorang muslim itu menghasilkan kebaikan dengan perkara sebab yang mudah bagi dia untuk dia lakukan. Ya, jadi kita beragama tidak mengikuti yang sedang ramai, yang sedang tren, tapi Anda lakukanlah kebaikan dengan apa yang mudah bagi Anda. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, mencegah dari berbuat buruk, menahan diri untuk tidak berbuat jelek, ini termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Ya, jadi jangan kita memandang sinis orang lain. Ini kok nggak pernah kelihatan sih gabung acara-acara sedekah. Kok nggak pernah sih dipanggil di masjid karena infak atau sedekahnya sekian. Jangan memandang seperti itu.
dia tidak berbuat buruk sama orang saja, itu sudah sedekah. Maka jangan dipahami sedekah itu yang rajin ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Sedekah itu yang namanya ada di running text. Tidak. Orang dia tidak berbuat, kalau bahasa kasar kita, dia nggak rese aja, itu sedekah. Nggak rese itu apa maksudnya? Tidak berbuat mengganggu orang aja, itu sudah sedekah dia. Dia orangnya lurus, cuma rumah, masjid, balik, ya. Itu sudah sedekah. Dia nggak nyinggung tetangganya, dia tidak membuat kegaduhan, itu sudah sedekah. Maka kaum muslimin, pintu sedekah sangat luas, sehingga seorang ketika menahan dirinya untuk tidak berbuat buruk, sudah bersedekah. Hadis 307. Sangat disayangkan, hadis 307 ini derajatnya adalah hadis yang lemah. Ya, maka tidak kita baca walaupun maknanya benar, yaitu dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sering membaca doa, ya Allah, ku minta padamu kesehatan, ku minta kepadamu iffah, kehormatan, wal amanah, juga amanah, dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Tapi hadisnya derajatnya lemah karena ada seorang rawi yang bernama Ibnu Ziyad dan Ibnu Rafi'. Kedua orang rawi ini do'ifani. Keduanya rawi yang lemah, dilemahkan oleh Imam Ibnu Hajar dan lain-lain para ahli hadis. Maka tidak kita baca hadis nomor 307. Kemudian hadis 308 juga sama, derajat hadisnya lemah. Ya, dari Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah seperti Quran. Yang dengan lafaz ini itu lemah. Dalam hadis yang lain lafaznya benar, ya, sahih. Kemudian kita sambung hadis nomor 309, karena 307, 308 itu lemah. 309 hadisnya hasan. Hadatsana Abdurrahman ibnu Syaibah qala akhbarani ibnu Abi Fudaik an Katsir bin Ziyad an Salim ibni Abdullah qala sami'tu Abdullah la'inan ahadan qad laisa insanan wa kana Salimun yaqul qala Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak pantas bagi seorang mukmin an yakuna la'anan, untuk menjadi orang yang banyak melaknat. La yanbaghi, tidak pantas. Kalimat la yanbaghi dalam nas-nas redaksi Quran atau hadis itu bisa bermakna haram. Jadi la yanbaghi itu bukan sekedar tidak elok, tidak pantas, tidak baik, bukan hanya sekedar itu, tapi bisa bermakna haram. Contohnya apa? Ayat firman Allah SWT, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kalau kita terjemahkan, wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas bagi Allah an yattakhidha, untuk mengambil walada, mengambil anak. Maksud tidak pantas itu bukan tidak baik, tidak elok, tapi apa? Haram. Haram Allah itu mengambil anak. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang Nasoro yang mereka mengatakan ada anak Tuhan, ya, karena mereka prinsipnya kan Trinitas, sebagaimana sudah kita jelaskan. Tuhan, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Nah, ayat ini jangan diterjemahkannya tidak pantas. Kalau bahasa Indonesia tidak pantas itu maksudnya apa? Lebih ke makna makruh, ya, dibenci, nggak sampai derajat haram. Tapi dalam kalimat bahasa Arab, kalimat la yanbaghi itu bermakna haram. La yanbaghi wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak. Maksud tidak pantas apa? Haram Allah itu mengambil anak. Maka dalam hadis ini pun sama, maknanya jangan dikatakan sekedar dibenci, tidak elok, ya, tidak pantas. Tapi apa? La yanbaghi lil mu'min. Haram bagi seorang mukmin. Nah, seperti itu. Haram bagi seorang mukmin an yakuna la'anan, untuk menjadi orang yang banyak melaknat. Inilah seninya bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu punya seni, uslub, bahasa-bahasa yang kelihatannya kalimatnya itu tidak
Tidak keras tapi bermakna keras. La yanbaghi itu maksudnya haram. Haram bagi seorang mukmin untuk menjadi la'anan yang banyak melaknat. Melaknat itu artinya apa? Menjauhkan seorang dari berkah dan rahmat kasih sayang Allah. Maka orang mukmin itu bukan orang yang banyak melaknat. Kamu dilaknat Allah, kamu dilaknat Allah, tidak seperti itu. Ya, orang mukmin itu yang saling mendoakan kebaikan. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak merusak kehormatan manusia dengan banyak melaknatnya. Dengan banyak melaknat, ya. Semoga Allah melaknatmu, semoga kamu begini, tidak. Apalagi sampai mengatakan semoga Allah tidak mengampunimu. Ini tidak boleh. Kita ngelihat penjudi, pendosa, minuman keras, kemudian kita bilang semoga Allah tidak mengampunimu. Ini tidak boleh, karena kita berarti mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mendoakan laknat bagi orang yang berhak. Bolehnya mendoakan laknat bagi orang yang berhak. Kita mendoakan orang dijauhi dari rahmat Allah itu boleh, tapi yang berhak. Contohnya Rasulullah mengatakan apa? Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, wanita-wanita yang mentato, ya, wanita-wanita yang menyambung rambut, itu boleh, karena berhak. Orang yang merubah ciptaan Allah dengan mentato, mencukur alis, kemudian apalagi menyambung rambut, berhak dilaknat. Jadi kalau orang yang berhak dilaknat, boleh kita doakan. Contohnya misalkan apa? Ketika terjadi perang antara muslim dengan non-muslim. Kemudian kita doakan, Allahumma al'an al-kafaratul fajarah. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir yang mereka banyak berbuat dosa. Boleh nggak? Boleh, karena orang kafir berhak dilaknat. Jadi hadis ini itu bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mendoakan laknat. Boleh mendoakan laknat bagi yang berhak. Yang dilarang dalam hadis ini, haram bagi seorang muslim untuk banyak melaknat tanpa sebab. Kalau ada sebab yang dibolehkan, tidak ada masalah. Sebagaimana Rasul mendoakan orang-orang yang membunuh para penghafal Quran. Ya, para penghafal Quran di zaman Nabi pernah satu kejadian dibunuh, sehingga Nabi mendoakan sebulan penuh, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah kaum ini, karena mereka membunuh para penghafal Quran. Jadi kalau berhak, benar penempatannya, boleh kita mendoakan laknat. Baik, inilah yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Ya, dua hadis dari apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Semoga ini menjadi perhiasan kita dalam kehidupan sehari-hari, karena intinya ilmu adalah untuk bertakwa, sebagaimana Ustaz Al-Basri pernah mengatakan innamal ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dipelajari untuk liyuttaqallah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz barakallahu fiik, jazakumullahu khairan atas penjelasan di hadis yang ke-306 dan hadis 309. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen Soal Jawab. Insyaallah ta'ala kita akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Soal Jawab. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya secara langsung. Sekali lagi kami persilakan, dua layanan telepon sudah hadir di layar televisi Anda. Begitu juga bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Baik, kita berikan kesempatan dari pemirsa yang sudah masuk melalui layanan telepon. Kami persilakan yang pertama. Halo. Baik, halo. Ya, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Masya Allah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz, kru Ahsan TV, pengarang kitab, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ustaz, ana ingin bertanya tentang sedekah khusus subuh setiap hari. Kemudian sedekah khusus di hari Jumat yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita ini.
apakah ada dalilnya? Nah, kemudian tentang hari Jumat itu dikatakan sebagai hari raya mingguan kaum muslimin. Nah, bagaimana cara merayakan hari raya Jumat mingguan ini? Apakah sama dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Nah, syukron Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, kami persilakan Ustaz. Baik, yang pertama adalah sedekah, mengkhususkan sedekah di waktu subuh. Barangkali yang menganjurkan agar bersedekah khusus di waktu subuh adalah hadis Rasul SAW. Hadis Nabi ketika Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim menginfakkan hartanya di pagi hari, kecuali malaikat akan berkata dan mendoakan kepada orang yang berinfak sedekah di pagi hari dengan mengatakan, Allahumma khluf munfiqa, ya Allah gantikanlah orang yang berinfak itu khalafa, gantinya. Kemudian dan tahanlah dari orang yang tidak sedekah, dan tahanlah dari orang yang tidak sedekah di pagi hari, talafa, kehancuran hartanya. Jadi di sini Rasul mengatakan, ya Allah, ya, para malaikat mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari, gantilah orang yang berinfak itu gantinya, dan berilah orang yang tidak sedekah kehancuran hartanya ketika dia tidak sedekah di pagi hari. Hadis ini bukanlah dalil yang mengkhususkan bahwa sedekah itu khusus hanya waktu subuh saja. Hadis ini seperti hadis-hadis yang lain yang hanya memberikan motivasi, anjuran agar kita sedekah. Jadi barang siapa yang memahami hadis ini bahwa sedekah di waktu subuh lebih afdol daripada waktu yang lain, sungguh dia telah salah memahami hadis. Hadis ini seperti hadis-hadis yang lain, yaitu memberikan motivasi agar kita tetap sedekah. Ya, jangan pelit dengan uang harta yang kita punya. Jadi sekali lagi, jangan dipahami bahwa hadis ini mengkhususkan waktu sedekah hanya waktu subuh. Bagaimana dengan hari Jumat yang sekarang ini kan sudah berjalan istilah Jumat berkah. Yang istilah ini kan baru muncul akhir-akhir ini. Dulu nggak ada, kita zaman-zaman tahun 2000, 2005, 2010 itu nggak ada istilah Jumat berkah. Kenapa ini bisa muncul? Karena mereka memahami bahwa sedekah di hari Jumat ini lebih afdol khusus untuk hari Jumat. Sebenarnya tidak seperti itu. Artinya memang di antara beberapa adab ketika hari Jumat, di antara adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak sholawat, ya. Jadi bukan berarti mengkhususkan bahwa hari Jumat harus ada sedekah. Seolah-olah kalau tidak ada kegiatan Jumat berkah kurang afdol. Nggak seperti itu. Kenapa nggak bikin acara sholawat berkah? Karena Jumat juga diajarin memperbanyak sholawat. Betul kan? Termasuk adab di hari Jumat memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa kita tidak menghidupkan sholawatnya, malah dimunculkan Jumat berkahnya? Artinya kita harus bijak dalam memahami hadis. Hadis-hadis Nabi yang menganjurkan berbanyak sedekah di hari Jumat bukan berarti mengkhususkan hanya Jumat saja, sehingga di hari-hari lain kita tidak sedekah, bahkan menunggunya nanti hari Jumat. Tidak seperti itu. Ya, menunggu sampai hari Jumat. Kalau nyampe umurnya, kalau tidak nyampe, saya mau sedekah nih, udah megang duitnya. Nanti ajalah hari Jumat, Jumat berkah. Ternyata besok meninggal. Gak bisa. Ya, kapanpun kita punya kesempatan untuk bersedekah, sedekahlah. Ya, tidak menunggu di hari Jumat, karena umur manusia tidak ada yang menjamin. Jadi semaraknya akhir-akhir ini dan diikuti sebagian yayasan, masjid, Jumat berkah, ini sekali lagi saya tekankan, kita beragama itu tidak mengikuti tren yang sedang trending. Jumat berkah lagi viral, akhirnya semua masjid bikin Jumat berkah, pedagang pun bikin Jumat berkah. Ya, beragama itu gak seperti itu, ikut-ikutan. Nanti ketika Jumat berkah namanya sudah mulai redup, ada kegiatan lain, viral lagi. Tidak seperti itu. Agama kita itu menjalankan semua perintah Allah dengan secara maksimal sesuai porsinya masing-masing.
Ya, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang konsisten. Bukan cuma trending, saat trending ikut. Ya. Ini mengingatkan beberapa kasus-kasus sebelumnya. Bahwa kita kalau beragama hanya dengan mengikuti apa yang sedang ramai, kita menjadi orang yang tidak istiqomah. Dulu ramai istilah hijrah, ya. Banyak yang hijrah. Yang gak pakai jilbab, pakai jilbab. Yang tidak melaksanakan sholat, jadi ikut sholat. Hijrah. Istilah ini lama-lama hilang. Ya kan? Sekarang sudah hilang nih istilah hijrah. Akhirnya apa? Yang dulu hijrahnya cuma ikut-ikutan, balik lagi. Lepas jilbab lagi. Tidak lagi berjamaah di masjid. Agama itu nggak seperti itu. Agama itu kita menjalankan perintah Allah dengan hati nurani yang tulus, ikhlas, kemudian istiqomah. Ya. Jadi sekali lagi, sekarang sedang ramai Jumat Berkah, sekarang sedang ramai sedekah sampah, sekarang sedang ramai kegiatan sosial, bantuan dan lain-lain. Sekali lagi, kalau Anda beragama Islamnya dengan benar, kita akan istiqomah dalam satu perintah. Tidak hanya mengikuti apa yang sedang trending, sedang viral, kemudian kita ikut-ikutan. Tidak begitu. Ya. Sekarang semua yayasan hampir mengadakan Jumat Berkah, sehingga tujuan utama dari sedekah itu kadang-kadang meleset. Coba bayangkan di negeri kita itu kan masjid berdekat-dekatan. Ini Jumat Berkah, ini Jumat Berkah. Akhirnya yang sholat Jumat di sini ngambil dari sini, pulangnya lewat masjid situ, dapat juga. Jadi sasarannya nggak kena. Maka sebaik-baik orang itu yang melihat tujuan apa ini, intinya Jumat Berkah itu apa? Sedekah kepada orang yang membutuhkan itu, bukan sekedar ramenya doang. Karena nyata saya dapati ketika ada Jumat Berkah dari dua masjid yang bersamaan, dia sholat Jumatnya di situ. Karena kenapa di situ? Nasi kotaknya lebih gede. Pulang mampir ke masjid sebelah, ya dapat lagi. Akhirnya manfaatnya dapat nggak? Tidak kena. Ya, yang mengambil akhirnya orang-orang yang sudah cukup. Sebenarnya dia bisa makan siang sendiri juga bisa. Ya, tapi karena manusia dengan sikap tamak, tidak terkena sasaran dari tujuan sedekah itu. Maka sekali lagi kita beragama itu bukan seperti itu. Bukan ikut-ikutan, bukannya yang sedang trending. Jadi tidak ada pengkhususan bahwa sedekah itu hanya di waktu subuh atau di hari Jumat. Tidak. Sedekah setiap saat terbuka. Ya. Yang istiqomah, yang terus menerus itu lebih baik. Walaupun bukan waktu subuh. Walaupun bukan waktu Jumat. Tapi ketika dia istiqomah, dia mendapatkan kecintaan Allah. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus konsisten sekalipun sedikit. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Kita bacakan dari Abu Abdillah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya bersedekah dengan niat untuk menolak bala atau dengan niat agar rezeki semakin lancar? Apakah hal ini termasuk perbuatan syirik dan apakah hal ini mengurangi keikhlasan kita dalam bersedekah? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, saudara dengan Allah SWT, bersedekah dengan niat menolak bala atau memperlancar rezeki. Dalam bab fikih ini biasa dimasukkan oleh para ulama dengan pembahasan ta'addud an-niyat. Niat yang ta'addud. Ta'addud apa? Niat yang berpoligami. Bukan niat poligami. Niatnya itu banyak. Ta'addudun niat. Ya, ta'addud an-niyat. Ya, niatnya banyak dalam satu ibadah. Bahwa suatu yang sudah mapan dalam kaidah Islam, semua amalan itu dibangun di atas dua perkara. Satu apa? Ikhlas. Yang kedua, mencontoh Rasul. Dua perkara ini jangan dihilangkan dalam satu amalan ibadah. Ikhlas nomor satu. Anda sedekah, maka niat awal itu harus ikhlas. Jangan niat awalnya tolak bala. Jangan niat awalnya memperlancar rizki. Tapi ikhlasnya dulu diutamakan. Ketika sedekah kita ikhlas,
maka tolak bala, memperlancar rizki itu jadi pengikut saja. Ketika sudah sedekah tapi masih kena penyakit, bahaya masih menimpa kita, atau ketika sudah sedekah, rizki belum lancar-lancar, tidak akan menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena niat awal kita apa? Ikhlas. Sebaliknya, ketika kita salah dalam niat, sedekah niatnya menolak bahaya, memperlancar rizki. Ikhlasnya nomor 11. Ketika sudah sedekah, ternyata saya masih kena penyakit, masih ketabrak, keserempet, masih belum lancar rizki, kita akan menyesal dengan sedekah. Nggak ada manfaatnya sedekah, saya sakit-sakit juga. Ini berarti menyalahkan amalan, karena salah niat. Dan itu yang terjadi di sekitar kita. Sedekahnya, niat utamanya apa? Memperlancar rizki, digantikan 10 kali lipat. Ketika itu tidak datang balasan dari Allah, maka akan berhenti dari sedekah. Jadi yang harus diperhatikan, niat awal itu ikhlas. Niat pengikutnya, dilancarkan rizki, ditolak bahaya, itu sekedar pengikut, tambahan sifatnya. Kalaupun tidak datang, kita sudah sedekah tapi masih kena musibah, jangan menyesal. Kita tidak akan menyesal, karena niat awalnya ikhlas karena Allah. Ya. Ini yang harus diingat. Maka ustadz-ustadz sedekah itu sebenarnya menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena mengajak manusia sedekah itu niat awalnya bukan ikhlas karena Allah. Tapi karena iming-iming dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau jual mobil 80 juta nanti dapatnya Alphard 1 miliar. Kan begitu. Ya, apa Bapak gak bosan naik mobil 1 juta umat, sekali-kali mobil pejabat yang harganya 1 miliar. Udah sedekahkan yang sekarang mobil 1 juta umatnya. Akhirnya nggak datang-datang itu. Gantinya. Menyesal. Yang disalahin apa? Syariatnya. Apa sedekah? Bohong itu. Yang disalahkan apa? Sedekahnya. Ini salah. Karena niat awalnya sudah salah. Niat awal seluruh ibadah itu ikhlas karena Allah. Adapun yang lain-lain sebagai pengikut. Contoh kita puasa. Puasa kita niatnya apa? Pertama, ikhlas karena Allah. Niat pengikutnya apa? Pengen sehat. Betul, puasa itu bisa sehat. Apalagi mencegah hawa nafsu. Betul. Tapi niat pengikut bukan niat utama. Niat utama harus karena Allah. Ya. Jadi sekali lagi kepada kaum muslimin, Anda ketika beribadah, 2 pondasi ini jangan dilupakan. Ikhlas mencontoh Nabi. Nah, jawaban dari pertanyaan Bu Abdillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita terima penelpon terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan. Terputus. Baik, karena terputus kita bacakan pertanyaan terakhir melalui SMS. Kita bacakan pertanyaan dari Bu Salwa yang bertanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang larangan merayakan malam pergantian tahun dengan membakar jagung dan sebagainya, bagaimana jika memanfaatkan waktu libur akhir tahun untuk jalan-jalan atau bersilaturahim dengan keluarga? Apakah ini hal yang diperbolehkan? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika di akhir tahun ini kita memanfaatkan waktu libur untuk silaturahim atau sekedar jalan-jalan dan lain sebagainya. Ketahuilah saudaraku, apabila kita berjalan-jalan hanya sekedar refreshing, menikmati keindahan alam, hukum asalnya adalah dibolehkan. Tidak dilarang, apalagi bertepatan dengan waktu libur sekolah atau waktu libur cuti kerja, maka dibolehkan. Baik itu pulang kampung, mengunjungi orang tua, kemudian jalan-jalan misalkan ke pantai, ke villa dan lain-lain, hukum asalnya dibolehkan. Ya, tidak dilarang. Apabila memang niatnya hanya sekedar tamasa, menghilangkan kesumpekan, karena memang di dalam safar itu ada manfaat. Salah satu manfaatnya apa? Refreshing, menghilangkan kesumpekan. Tiap hari ngelihat bangunan, lihat asap, ya, lihat macet, begitu libur pengen melihat yang hijau-hijau. Kemana? Ke hutan, ke pasar tradisional, banyak sayuran kan dijual. Boleh, ya, asal hukumnya boleh. Hanya saja jangan dalam rangka meniatkan pergantian tahun. Misalkan hari ini sengaja safar, nyewa villa dengan tujuan pengen bakar-bakar sampai jam 12 malam. Itu berarti niatnya sudah memperingati, bukan liburannya itu. Ya, kalau hari ini baru berangkat,
niatnya sampai jam 12 malam, nanti malam bakar-bakar, itu niatnya berarti memperingati pergantian tahun, bukan liburannya. Kalau orang liburan biasa dari mulai libur sekolah dia sudah jalan, ya 3 hari pulang, kemudian ya dekat-dekat tahun baru dia tidak keluar karena menghindari keramaian, kerumunan dalam rangka memperingati, seperti itu. Kalau kita sekedar pulang kampung, tinggal di kampung, mengunjungi orang tua dengan niat untuk silaturahim, berbakti pada orang tua, maka Anda mendapatkan pahala yang besar. Allah. Jawaban dari pertanyaan Abu Salwa sebagai penutup dari pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi karena waktu yang terbatas, mohon maaf sekali lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke tim redaksi tapi tidak kami bacakan semuanya karena waktu yang terbatas. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Pak Ustadz yang telah meluangkan waktu di pagi hari ini menemani kita untuk bisa mengambil faedah-faedah penting dari penjelasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon undur diri dari layar televisi Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.